Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, di sini saya mau tanam umbi keladi pasca dorman. Nah, di sini sedikit informasi bahwa untuk jenis keladi ini memang ada fase di mana dia akan proses dorman. Nah, penyebab dorman itu banyak ya, biasanya bisa karena kekurangan air, bisa juga karena kurang sinar matahari. Jadi penyebabnya ada beberapa ya, salah satunya itu. Jadi usahakan untuk teman-teman yang tanam keladi itu airnya cukup, terus juga pencahayaannya cukup. Nah, ini saya banyak umbi seperti ini karena pindah tempat ya, atau pindah lokasi. Jadi ini tadinya saya buat dulu atau saya simpan dulu umbi seperti ini. Nah, teman-teman, kalau simpan umbi yang seperti ini usahakan dalam kondisi kering ya, untuk nanti menghindari terjadinya tumbuh akar ya. Kalau dia mengalami sedikit lembab saja nanti akan tumbuh akar seperti ini, dan ada juga biasanya sebagian yang bisa mengalami busuk pada umbi ya. Jadi usahakan dalam kondisi kering seperti ini. Nah, ini punya saya ini sudah dalam kondisi kering, sudah aman, dan ini sesuai dengan judulnya, tanam keladi pasca dorman ya. Jadi ini untuk media tanamnya menggunakan cacahan daun bambu atau daun bambu fermentasi. Bisa juga teman-teman gunakan daun bambu yang memang sudah lapuk dari kebun bambu kayak gitu ya, papringan istilahnya yaitu. Terus nanti dicampur dengan sekam fermentasi. Nah, untuk medianya itu saya hanya menggunakan ini. Nanti di luar tambahan pupuk ya teman-teman, di luar tambahan pupuk. Nanti teman-teman untuk pupuknya bisa menyesuaikan. Nah, ini sudah siap ya, ini sudah di kisaran 1 bulan lebih ya saya simpan umbinya dalam kondisi kering seperti ini, dan ini akan saya tanam ulang ya. Nah, ini sekali lagi untuk medianya hanya menggunakan cacahan daun bambu fermentasi dan sekam fermentasi. Untuk potnya nanti bisa menyesuaikan mulai dari yang kecil terlebih dahulu ya. Nah, setelah ditanam jangan lupa ya untuk medianya itu diberikan tatakan air seperti ini, air nutrisi. Ini kisaran di 1 hari setelah tanam atau pindah ke media. Ini ya, ini yang dari umbi semua. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Ini sudah mulai ditanam-tanam seperti ini. Kalau ada yang tanya, Kak, untuk penempatannya bagaimana? Boleh di tempat yang agak teduh dulu, boleh juga langsung terkena sinar matahari ya. Tapi kalau saya ini pakainya naungannya itu nggak pakai paranet, hanya plastik UV saja ya, plastik UV saja. Terus ini dikasih tatakan air nutrisi ya, bisa pakai AB mix ya teman-teman kalau yang nggak punya harmonik. Tapi kalau yang punya harmonik boleh pakai harmonik ya. Nah, seperti ini. Hari ini tepat di tanggal 18 September. Nah, di tanggal 18 September ini sudah ada yang mulai tumbuh ya teman-teman, kurang lebih di 20 hari. Ini sudah mulai ada yang tumbuh, ada yang sudah mekar daunnya ya. Ada yang masih kuncup. Ini juga ada yang sudah langsung keluar tongkol atau bunga ya. Ini kelebihan dari tanam umbi pasca dorman tuh seperti itu ya. Nanti ketika tumbuh sudah siap untuk disilang-silangkan, dan nanti kita dapat hibritan atau jenis-jenis yang baru. Terus di sini juga saya mau informasi kalau teman-teman di rumah mengalami hal yang sama seperti saya, ini ada yang sudah tumbuh, ada yang tidak, itu hal yang wajar. Karena kalau saya ini faktornya banyak ya, karena udah lama kekeringan untuk umbinya. Jadi untuk tumbuh kembalinya itu prosesnya agak lama ya. Ini udah 20 hari, ada yang sudah tumbuh, ada yang belum ya. Ada juga yang masih jarum-jarum seperti ini. Nah, intinya teman-teman boleh cek ya, ketika sudah kisaran di 20 hari atau bahkan sampai 1 bulan nanti kok
tidak tumbuh-tumbuh, teman-teman boleh cek ya. Nanti kalau umbinya itu masih dalam kondisi keras ketika dipencet seperti ini, itu tandanya masih sehat, masih bagus dan berpotensi untuk tumbuh ya. Hanya saja karena faktornya itu tadi ya. Kalau saya di sini faktornya karena sudah lama didiamkan atau sudah lama dibiarkan tidak ditanam ya. Jadi untuk umbinya itu sudah mengeras atau sudah sedikit kering ya. Nah, seperti ini. Ini kalau yang dari umbinya. Nah, kalau yang dari cacahan umbinya, ini yang dari cacahan umbinya sudah mulai tumbuh, sudah mulai bagus seperti ini ya. Nah, karena memang kalau untuk yang dari cacahan umbi itu kita tanamnya mulai dari tumbuh daun 1-2 ya. Kalau yang dari umbi yang pasca dorman itu memang benar-benar nggak ada daunnya, nggak ada akarnya, murni dari umbi atau talasnya ya. Nah, seperti ini di kisaran 20 hari ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini di kisaran usia 3 bulan ya setelah semai umbi pasca dorman. Ini salah satu juga dari kelebihannya kita tanam umbi dari pasca dorman itu, ini ketika tumbuh itu udah mulai keluar bunganya dan siap untuk disilangkan. Nah, ini nanti bakal biji atau bakal benihnya nanti ya. Nah, untuk keladi ini kalau mau dapat hasil bijinya atau dapat hibritannya itu harus atau wajib disilangkan ya. Nah, ini di usia kisaran di 3 bulan, ini tepatnya hari ini di tanggal 21 November ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini yang hasil dari tanam umbinya ya teman-teman nih. Dan biasanya kalau tanam dari umbi yang seperti ini itu warnanya sekali tumbuh atau ketika sudah tumbuh itu langsung menor ya. Nah, ini juga sama ya, kalau untuk yang ini yang ditaruh di bawah rak-rakan jadi panjang-panjang ya. Panjang-panjang, beda kalau yang langsung kena sinar matahari itu setangnya kokoh terus pendek-pendek ya. Nah, ini perbedaannya, yang di bawah ini kurang kena sinar matahari, pas ditanam itu panjang-panjang karena dia lari atau nguber cahaya ya atau pencahayaan. Jadi saran untuk teman-teman bisa langsung dikenakan sinar matahari. Jadi untuk stang hasilnya nanti pendek-pendek seperti ini, kekar, kokoh. Dan juga teman-teman nggak harus proses pembuangan daun-daun yang panjang. Nah, ini hasil yang dari bawah rak-rakan ya, panjang-panjang, nanti kita buang-buangin untuk daun-daun yang panjang-panjangnya ini sehingga tumbuh daun barunya itu nanti kekar ya atau pendek-pendek. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk penyiraman ya. Penyiramannya itu usahakan cukup ya, ini air tatakannya cukup, jangan sampai kekeringan. Dan juga seminggu sekali ya, usahakan rutin penyemprotan atau spray vitamin dan penyubur daun ya supaya sehat. Oke, lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu informasi dari saya. Salam satu hobi, salam praktek. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.